Halo teman-teman semuanya, kami dari Argantara. Argantara, anak paling populer tapi paling bandel di sekolah kita. Rombongan masa depan suram, gak ngerti apa yang disukain orang-orang. Beda banget dengan aku yang maunya hanya bikin orang tua bangga. Besok kerjain bareng yuk, uangnya gue anterin. Kalau kehidupan lo sama geng motor terus, siapa yang mau nikah sama lo? Kalau ternyata istri gue itu lo gimana? Gak sangka ternyata aku harus nikah dengannya di umur 16 tahun. Gue simpan dulu, biar gak ketahuan. Ya udah, tapi kita gak sekamar ya. Emang kenapa kau sekamar? Takut apa? Takut hamil. Semuanya berubah ketika bokap gue meninggal. Satu-satunya tempat yang bikin gue nyaman adalah Akberos. Bara memang gak suka sama gue. Dia gak pingin Akberos lebih kuat dari Baron. Sampai akhirnya di suatu balapan motor, gue bisa ngalahin Bara. Aska, sahabat gue sendiri meninggal dibunuh sama anak Bara. Kamu udah gak bisa begini lagi. Kamu udah nikah. Aku gak akan bisa ngejalanin kehamilan ini. Aku gak siap, aku takut. Ada satu hal yang aku harus lakuin dulu untuk kita. Bersama kita bertaruh, kita bersama, aku dan kamu bersatu. Halo, nama gue Aliando Syarif. Sekarang gue berada di Antara. Nah, gue ingin promo Argantara dan gue perannya sebagai Argantara. Halo semuanya, nama saya Teguh Rasya. Di sini berperan sebagai Aldi yang kebetulan anak baik-baik ya. Ya. Baik. Halo semuanya, gue Rio Kenli, berperan sebagai Elang Pradipta. Halo, nama aku Aneta kenapa gini? Aku Aneta Eduarda, di sini berperan sebagai Gea Salsabila. Halo teman-teman semua, aku Jevan Natanio, aku berperan sebagai Aska Januar. Halo, gue Pule, gue di Argantara ini berperan sebagai Ziko. Halo, gue Shan, gue berperan sebagai Panji. Halo, nama gue Fatasya, gue berperan sebagai Johan Adibaskara. Halo, gue Renal, gue berperan sebagai Barang Satria. Oke, salah satunya kenapa tertarik dengan film Argantara, cerita yang cukup unik dan kontroversial juga, pernikahan umur 16 tahun yang terjadi di antara dua sejoli dan geng-gengnya juga. Gengnya enggak ya? Sama. Emang pada nikah semua. Ya, horor juga filmnya. Jadi pernikahan umur 16 tahun di Argantara dan Sierra. Karakternya sebenarnya ada karakter yang ingin gue mantangkan juga yang lucu sebenarnya. Jadi di situ sih karakter yang pengen itu yang pengen gue mainkan gitu. Jadi sebelumnya belum pernah zaman dulu udah lama banget pernah satu sinetron tapi udah lama banget dan gak pernah satu frame bareng. Terus ketemu lagi di Argantara, nah di situ kita karena setiap hari ada proses reading kan, ada proses reading, workshop, jadi kayak kita ketemu setiap hari ngobrol, jadi aku bangun chemistry-nya di situ. Kalau bagian kembali ke anak sekolahannya sih sebenarnya ada beberapa peran sebelumnya yang kurang lebih settingnya sama gitu ya, anak sekolah. Tapi
mungkin tantangannya di sini itu lebih ke adegan-adegan fighting yang lumayan ekstensif gitu ya, dan serius banget, banyak propnya juga, hingga itu makan waktu yang cukup lama preparasinya karena Rasya sendiri kan udah jarang olahraga, jadi lumayan ketarik-tarik ya waktu itu ya persoalan gitu sih. Tangan, pergelangan tangan. Kalau untuk pendalaman karakternya sendiri sih sebetulnya ya tinggal balik lagi kan, masing-masing orang pasti punya hal-hal yang emang mereka lebih pengen tutup gitu ya, bukan karena itu sesuatu yang harus dibilang buruk gitu, cuman ya pasti kita masing-masing punya perasaan itu yang lebih tepatnya tuh informasi itu cuman kita aja yang tahu gitu kan. Nah, tinggal mengeksploitasi rasa itu aja sih, dan dari situ mulai kebangun lah karakternya, dan gimana dia juga selalu coba untuk tampil sempurna gitu ya di depan orang-orang. Itu kan hal-hal yang sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing gitu, tinggal kadarnya aja kita besarin gitu. Kebetulan kalau buat adegan fightingnya, karena gue ada basic fighting, jadi kayak oke lah, masih bisa ngikutin ya. Tapi ada satu lokasi syuting, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba badan gue drop. Pas bener-bener awalnya gue merasa fit banget, tapi tiba-tiba pas lagi take tuh drop. Akhirnya gara-gara itu take yang di sini gue ketunda 1,5 jam gue nggak salah. Lalu di fighting Argantara ini adalah challengingnya workshop dengan hasil di lapangan berbeda. Jadi hasil workshopnya seperti apa, yang cuman kita udah ekspektasi cuma segitu, tetap ketika kita syuting itu semua dirubah dan semua lebih dipanjangin. Ya, dibedah lagi. Sama siapa tuh? Sama coach ya? Enggak, sama coach. Sama coach Pak Guntur Suaryanto gitu. Untuk bisa dikembangkan. Soalnya kan kalau misalnya pas kita workshop itu posisinya kan di kantor kan. Jadi luas. Iya, satu space-nya itu beda, terus juga belum ada propertinya yang nantinya ada di setnya gitu kan. Dan pas kita ke setnya itu ambience-nya beda, ya otomatis harus nyesuaiin lah gitu. Adegan fighting tengah malam, gue sama dia tuh tinggal berdua. Udah jam berapa itu? Jam berapa ya? Jam 2 ya? Jam 2. Tinggal sisa gue berdua sama dia, adegan fighting. Itu udah agak-agak susah buat fokus kan. Gue nendang bibir dia nendang bibir gue. Terus ngomongnya nih. Iya. Nah, udah gitu udah selesai nih kan, udah selesai take. Abis itu gue istirahat kan gara-gara capek banget kan. Gue sempet ketiduran tuh. Pas bangun-bangun, ternyata retake terus Korea itu ditambah lagi, diluas lagi, diperluas lagi, diimprove segala macem, begitulah. Itu tantangan juga ya, padahal udah dapet. Kita dikasih spare waktu 30 hari, itu semua harus rampung gitu. 30 hari di lokasi set? Apa syuting, di set. Jadi apalagi dengan shot-shot yang cukup berat, kayak adegan fighting gitu-gitu. Alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikan itu sih 30 hari pas ya. Dengan perubahan-perubahan yang ada. Di situ aku dituntut balik lagi jadi anak SMA. Terus di situ pasti kan kita suara kita beberapa tahun lalu sama yang sekarang udah beda kan. Waktu kita SMA suara kita udah beda. Jadi aku kesusahan aku itu doang sih, kayak nyari suara waktu aku masih kecil, masih SMA. Terus gesturnya sama kemarin ya sempet disuruh turun berat badan aja sih. Dalam waktu seminggu disuruh turun berat badan 5 kilo sama Pak Rocky. Jadi kayak gimana tuh 1 minggu 5 kilo. Jadi setiap hari aku bisa ngerjain 2 olahraga, pagi kayak olahraga, malamnya basket gitu-gitu. Kalau Pule pribadi kan dulu pernah punya monyet kecil dulu, nggak segede yang pas di Argantara. Kan Argantara tuh udah agak lumayan gede kan. Jadi kayak ya udahlah, sama monyet udah biasa kan. Terus yang belum biasanya tuh sama reptil kayak iguana, terus ya pokoknya yang besar-besar gitu tuh kayak harus terbiasa lah dengan itu. Tapi karena dukungan juga dari teman-teman, terus keberanian dari Pule juga, ya udah biasa aja gitu. Pas megang ular. Oke tuh yang kuning tuh apa sih namanya? Sanca. Iya, sanca. Itu kan awalnya kayak ya udah biasa doang kan. Pas posisi palanya. Lah, kok begini?
Nah itu baru udah dikasih tahu gini, enggak bakal gigit kok, dia udah dikasih makan. Oh ya udah, biasa aja dia kesini. Enggak, itu udah dikasih makan, itu makanannya yang. Maksudnya lu juga megang ular juga begitu, lah kok begini? Ada kesamaan apa enggak itu ada sih sebenarnya. Enggak sama. Ya mungkin yang pertama kan yang gue peranin itu anak SMA ya, dan yang kebetulan gue juga anak SMA di umur yang sama, di kelas yang sama gitu kan. Paling yang membedakan itu Johan kan apa identik ya playboy gitu ya. Sedangkan Fatah enggak. Iya. Terus ya pokoknya kalau kesamaan sih ya pasti ada, di antara itu ya kayaknya iya di Ceroboh adanya juga gitu kan. Terus emosional mungkin, walaupun ya gitulah emosional ya. Terus apa berjiwa kepemimpinan juga ya kan. Yang pertama tentu actionnya itu jadi tantangan sendiri buat aku karena ini project pertama action aku juga, dan kalau nggak salah gue masuknya terakhir ya, kayak seminggu sebelum syuting tuh itu aku baru masuk sebagai Aska, jadi memang benar-benar waktu itu pendek banget. Tapi sebenarnya tantangan yang pertama banget yang aku rasakan adalah ketika aku memposisikan diri Aska ini kan sebenarnya tuh jadi kayak abangnya Arga kan. Nah di posisi ini tuh aku 16 tahun, sedangkan Bang Ali kita beda 10 tahun ya. Beda 10 tahun. Kita beda 10 tahun dan memang gimana ya pasti berbeda juga kan, apalagi aku sama Bang Ali juga kayak ya aku juga ngerti lah, maksudnya dia kan abang gitu kan, jadi perasaan itu sih yang mungkin aku beradaptasinya benar sulit banget, sulit banget dan memang butuh waktu, nggak bisa secepat itu dan nggak segampang itu gitu sih. Kalau dari aku ini tuh project pertama aku di dunia entertain, jadi seorang aktor. Ini pembalap nih asli. Bermotor. Iya asli aku tuh dulu pembalap, tapi ya nggak lanjut lagi. Ini pembalap lagi nih ya. Lagi syuting. Terus belajar di dunia acting. Ternyata suka banget sama pertama ini dipercaya. Bagian dari keluarga Argantara. Di sini aku perannya jadi Panji. Panji itu musuhnya Arga juga. Tangan kanannya si Bara. Yang banyak itu aku adegan action ya. Terus adegan actionnya juga lumayan ekstrim ya Li. Kita di stagger. Paling ekstrim adegan di fight itu bareng Panji. Sean, ya bareng Panji. Itu cukup mengerikan sebenarnya karena kita beradegan action di stagger. Di stagger di lantai 5. Lantai 5 stagger gedung, dan itu kita tanpa pengaman. Adegannya gua totally semua pakai stuntman, dari 100% pakai stuntman itu 40 karena emang adegannya bahaya kan, jahat banget apa stuntman yang disuruh dulu aja deh gitu. Kadang gua nggak enak tuh kadang tuh pakai, kadang udah deh gua aja ada beberapa adegan nggak deh, ini nggak usah stuntman, ini gua bisa kok terus stuntman udah gini gua ngejar jauh encok udah gua aja deh, gua bisa kok ini gitu. Karena adegannya cukup serem banget. Jadi di Sean, gue kasih tahu dong, pokoknya serem lah. Dia nggak pakai stuntman sama sekali. Iya. Dan dari semua pemain yang bisa salto cuma Sean. Ada adegan. Coba. Bisa. Jawab. Gue kalau gagal maksudnya gak enak. Enggak. Sampai gagal ya. Semangat.
Nih lu jadi Spider-Man cocok tuh. Kalau Ali, apalagi dengan agenda penayangan yang cukup istimewa tanggal 29 Desember. Semoga pesan yang diberikan bisa membuka tahun baru kita ke depan, bisa dengan cinta, keberanian, dan pertimbangan. Kalau pesannya ya dari film Argentara sendiri sih menurut Rasya lumayan berwarna karena ada satu sisi di mana filmnya itu sendiri menjelaskan atau menggambarkan ke penonton, terutama buat anak-anak muda yang penasaran gitu ya, untuk berkecimpung ke dunia-dunia yang lumayan keras gitu ya, apakah itu geng motor, tawuran lah gitu kan. Dari sudut pandang perspektif anak muda ya. Iya. Dampak-dampak negatif atau bahkan positifnya dari situasi-situasi yang bisa saja dilewatin oleh siapa aja gitu. Dan ya moga-moga gitu ya, dari menggambarkan situasi-situasi yang buruk tadi, anak-anak yang penasaran udah terpuaskan gitu penasarannya, jadi nggak harus nyoba secara langsung sendiri. Edukasinya. Apa ya? Mungkin kalau dari segi orang tuanya tuh lebih ke orang tua jadi bisa lebih ngelihat kira-kira kalau mereka ngambil keputusan buat anaknya itu apa sih yang ada di pikiran anak-anaknya? Apa yang kira-kira anak-anaknya bakal lakuin? Nah itu yang nanti ada dijelasin, bukan dijelasin sih, lebih kayak digambarin lah di Argantara ini. Ya. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Jadi itu selain di sini kita mengajak untuk kakak-kakak untuk bernostalgia lagi mengenang masa SMA. Soalnya di film ini ada percintaan, persahabatan, kekeluargaan sama banyak geng-geng motor. Di sini juga bisa kita mencontohin, bisa ngambil poin positifnya yang diberikan sama belajar dari yang diberikan juga. Jadi ada plus minusnya di film ini. Yang minusnya kalian bisa belajar untuk jangan ngelakuin ini. Kalau misalnya kalian ngelakuin ini konsekuensinya ini. Tapi ada nilai positifnya juga. Jadi keren. Ini anak tua nih. Iya dia muda tuh, dia banget. Kayaknya udah semua lah ya. Tapi aku mau ngasih tambahan aja. Sebenarnya tuh ini film semua umur. Jadi anak-anak bisa nonton, remaja juga bisa nonton, dewasa juga bisa nonton. Bahkan yang udah agak dewasa banget udah juga bisa nonton gitu. Karena banyak banget gitu yang bisa diambil dari film ini. Sisi positifnya juga banyak. Dan ada juga gambaran negatif yang harus mungkin teman-teman hindarin. Karena di sini tuh ada penggambaran konsekuensinya kayak begitu sih. Jadi kalian harus nonton. Harapannya semoga film Argantara ini diterima sama seluruh masyarakat Indonesia dan diambillah pesan-pesan yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Itu menjadi apa ya, pembelajaran buat teman-teman di rumah itu, apalagi terutama buat anak-anak muda yang pacaran itu harus berhati-hati. Itu aja sih. Kalau dari aku harapan untuk film Argantara ini semoga menginspirasi orang-orang Indonesia untuk terus berkarya lagi, membuat karya yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kalau harapan gue untuk film Argantara semoga bisa menginspirasi, sama dong. Iya, semoga bisa masuk box office ya. Iya itu, amin. Terus semoga bisa menjadi film yang banyak mengandung itulah. Emang ntar punya anak. Iya, banyak mengandung pesan moral untuk penonton. Ya semoga film Argantara ini bisa diterima sama masyarakat dan bisa diambil banyak pesan-pesan baik di dalam film itu. Dan udah pasti ditonton sama
banyak orang dan baik penontonnya. Ini Flying Monkey nih, Pak. Sebenarnya mandi, cuma lama aja. Jadi udah deh jam berapa deh? Emang ada? Nggak ada. Nggak ada. Lu sih nunjuk, dari lu. Karena kita reading. Sama Sam. Oh sih ada, enggak, ada yang nggak datang, ada yang nggak datang, Sam. Itu sampai di sosial media. Dan dia bangga gitu loh. Wah, ini boleh. Apa ya? Jangan lupa nonton film Argantara tanggal 29 Desember 2023 di bioskop kesayangan kalian.